Ya, baiklah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Peserta Philip Webinar, terima kasih sudah menyempatkan datang ke Philip Webinar pagi ini untuk Philip Webinar hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan mohon konfirmasinya apakah suara dan layarnya sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Siap, clear dan jelas. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu juga atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Bagaimana indikasi IHSG hari ini? Silakan Pak. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpeluang untuk kembali bergerak melemah secara terbatas atau bearish moderat dengan support berada di 4999. Sedangkan resisten berada di 5138. Indeks saham regional juga mayoritas pagi ini dibukanya turun ya, mengikuti pergerakan mix indeks Wall Street semalam. Namun demikian, indeks Nasdaq kembali mencatatkan rekor penutupan tertingginya karena didorong oleh saham-saham seperti Apple, Amazon, Netflix, dan juga Microsoft yang masing-masing juga mencatatkan level harga penutupan tertingginya. Investor memburu saham-saham emiten di sektor teknologi maupun piranti lunak atau software karena dinilai akan mencatatkan pemulihan atau rebound yang paling cepat dari sisi fundamental ya di tengah berlangsungnya pandemik virus corona. Sementara itu harga kontrak berjangka atau futures minyak mentah berjenis WTI turun di bawah $40 per barel dan juga harga surat utang pemerintah Amerika Serikat mengalami lonjakan. Jadi memang sudah beberapa hari terakhir ini sentimen yang mendominasi pasar adalah semakin kuatnya kekhawatiran mengenai penyebaran virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan meskipun penyebaran virus COVID-19 ini bisa dikendalikan atau dikontrol, namun kenyataannya pandemik justru semakin memburuk di sebagian besar wilayah di dunia. Contohnya saja di Amerika Serikat, di mana pada hari Rabu kemarin ada lebih dari 60.000 kasus baru yang dilaporkan. Ini adalah jumlah kasus satu hari terbanyak yang dicatatkan oleh sebuah negara selama pandemik ini berlangsung sejak bulan Maret lalu. Dan itu juga 12 negara bagian di Amerika Serikat mencatatkan rekor tertinggi jumlah kasus baru rata-rata dalam 7 hari terakhir. Sehingga banyaknya jumlah kasus ini ditakutkan akan menghalangi proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat sehingga akan lebih lama gitu untuk pulih. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Transcorp Pacific atau TCPI. TCPI memproyeksikan kinerja keuangan akan kembali normal tahun depan sejalan dengan bertumbuhnya volume batu bara yang diangkut oleh perusahaan. Berikutnya adalah PT PP Property atau PEPRO. PEPRO berencana mengeluarkan atau mengemisi obligasi senilai 2 triliun rupiah untuk membayar kembali obligasi yang akan jatuh tempo sebesar 1,23 triliun rupiah. Terakhir adalah PT Waskita Beton Precast atau WSBP.
PSBP menutup beberapa pabrik pembuatan betonnya dan juga beberapa sumber pabrik lainnya, di mana itu dilakukan untuk melakukan efisiensi operasional perusahaan. Untuk foreign flow analysis di pasar saham kemarin asing mencatatkan net sell 50,2 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 32,95 triliun rupiah. Sementara dari sisi kinerja IHSG secara year to date minus 19,8%, sementara LQ45 secara year to date kinerjanya masih minus 22,2%. Untuk technical recommendation hari ini yang pertama adalah gudang garam atau GGRM. GGRM trennya untuk jangka pendek dan medium datar atau sideways. Trade buy di 47.220 dengan target price pertama di 48.700, sementara target price kedua di 50.700. Level stop loss berada di 45.750. Berikutnya adalah CTRA. CTRA juga secara tren menengah dan pendeknya masih sideways. Trade buy di 660. Target price pertama berada di 735, sementara target price kedua di 810. Cukup tinggi. Sementara stop loss berada di 595. Terakhir adalah GJTL. GJTL juga secara tren masih sideways untuk jangka pendek dan menengah. Trade buy di 390, sementara target price pertama di 414, target price kedua di 436. Stop loss berada di 372. Demikianlah untuk webinar kita hari ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat mengetikkannya di question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelum kami masuk ke sesi Q&A, kami ingin mereview sedikit pergerakan indeks selama sepekan ini, bahkan technical rekomendasi kita pada pekan lalu. Pekan lalu di tanggal 3 Juli kami merekomendasikan AALI, kemudian ada Jasa Marga dan CTRA. Kita lihat pergerakannya selama sepekan. Bagaimana ketiga emiten ini? Pertama, AALI.
Di tanggal 3 memang tidak begitu tebal ya pembentukan daripada candle yang terbentuk pada AALI sendiri, namun masih cukup menghijau. Memang di tanggal 3 dibuka pada level 8.500, kemudian tertinggi di 8.575, tidak mampu mencapai target price kami di level 8850, namun tercapai di tanggal 7 untuk AALI-nya itu, tercapainya di tanggal 7 untuk target price pertama kita untuk AALI. Kemudian Jasa Marga, untuk Jasa Marga nampaknya tidak mampu mencapai target price kita karena ditutup di teritori negatif. Memang tanggal 3 Juli pekan lalu dibuka pada level 4510, kemudian sempat tertinggi di 4570, dan titik stop loss yang kami berikan memang di level 4330, terendah di level 4480 di tanggal 3. Sehingga di level stop loss kita belum mencapai juga untuk Jasa Marga, sekarang masih bergerak sideways saja di level 4.430-an untuk Jasa Marganya. Kemudian yang terakhir, pada pekan lalu kami merekomendasikan CTRA, yang mana memang CTRA cukup mengalami penurunan cukup dalam. Memang tanggal 3 dibuka level 650, sehingga target price 1 dan target price 2 kita memang tidak mampu tercapai, dan titik stop loss kita tersentuh memang di CTRA di level 595, dan di candle terakhir memang sempat membreakout daripada MA20-nya, jadi cukup menarik untuk CTRA. Jika pada saat tanggal 3 masih di hold ini, mungkin kita masih bisa menguji MA 120 hariannya di level 705 sampai dengan 710 untuk CTRA. Kurang lebih seperti itu untuk CTRA, dan itulah review kita untuk pekan lalu untuk AALI, Jasa Marga, dan CTRA-nya. Langsung saja untuk pertanyaan pertama yang datang dari Bapak atau Ibu Lindung Nainggolan yang menanyakan KRAS, GIAA, dan ISSP. Untuk KRAS, untuk Krakatau Steel ini memang pergerakannya cukup signifikan yang kemarin ya. Memang volume juga, dan candle sampai membreakout daripada MA tertingginya, MA 200 harinya, bahkan Bollinger Band atas sempat di breakout juga, dan sekarang masih di atas level 346. Potensi untuk profit taking memang cukup besar di KRAS ini, Bapak atau Ibu Lindung. Jadi kalau ingin masuk, nampaknya kita harus tunggu koreksi terlebih dahulu untuk KRAS ini. Tapi jika sudah punya KRAS dari beberapa hari yang lalu, bahkan sepekan yang lalu, boleh kita realisasikan dulu keuntungannya untuk si KRAS di harga opening 346 ini. Boleh untuk KRAS direalisasikan dulu. Kemudian GIAA-nya, untuk Garuda juga memang mencatatkan kenaikan di perdagangan kemarin. Memang dibuka pada level 250, kemudian tertinggi di 280, dan sekarang masih menguji MA 120 hariannya saja. Jika dibuka breakout daripada level 266 sekarang, nampaknya masih akan menguji level tertinggi kemarin di level 280. Jadi jika ingin masuk, harga opening sekarang nampaknya cukup baik untuk kita masuk. Kemudian jadikan titik stop loss di level MA20-nya di level 260 untuk GIAA. Kemudian ISSP. Untuk ISSP sama, kenaikan yang cukup signifikan yang terjadi kemarin, memang menembus daripada MA20-nya juga. Pergerakan teknikalnya dari sisi ISSP-nya sendiri, dan terbentuk kalau kita lihat secara stokastik, indikator MACD maksud saya, itu sudah membentuk pola golden cross di situ. Jadi boleh kita hold terlebih dahulu, apakah mampu mencapai target price pertamanya di level 135 untuk pergerakan daripada ISSP-nya.
apakah justru aksi profit taking cukup besar, akhirnya membreakdown MA20. Kita tunggu saja untuk pergerakan daripada ISP, tapi jika sudah punya ISP-nya boleh kita hold terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu Bapak atau Ibu Lindung. Kemudian Bapak Hendrali Kurniawan menanyakan Adaro, MNCN, dan Powon. Untuk Adaro, kenaikannya cukup menarik memang secara sepekan, sempat membreakdown daripada MA20-nya juga. Namun hati-hati, di sini sudah cukup tinggi pergerakannya. Jika kita lihat secara Bollinger Band-nya juga, sekarang masih menguji level tersebut di level 1100-an untuk pergerakan daripada Adaro energinya. Boleh kita jadikan titik resisten di level higher kemarin di level 1125. Kemudian titik stop loss kita gunakan MA 9 harinya di level 1055 untuk Adaro. Kurang lebih seperti itu. Kita tunggu opening hari ini apakah dibuka di teritori negatif atau tidak. Jika dibuka pada teritori negatif, boleh jadikan 2 tick di bawah harga opening itu dijadikan untuk harga jual untuk Adaro. Kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian untuk MNCN masih bergerak sideways saja di bawah MA20 hariannya. Jadi kita wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan MNCN. Didukung oleh indikator teknikalnya juga. Kalau kita lihat secara volume juga masih bergerak di situ-situ saja untuk pergerakan dari volume di MNCN-nya sendiri. Dan jika sudah punya MNCN, boleh kita hold terlebih dahulu. Jadikan titik target price di level 930, kemudian titik stop loss kita pakai swing low terdekat di 890 untuk MNCN-nya, kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir ada Powon. Untuk Powon sama masih bergerak sideways saja di bawah MA20 hariannya. Jika dibuka pada teritori positif, boleh kita cicil masuk lot tipis saja untuk Powon. Jadikan target price pertama MA20-nya di level 430, kemudian titik stop loss gunakan swing low terdekat di level 410-an untuk Powon. Kemudian Ibu Nuna Erni menanyakan Adaro resisten berapa, Unilever. Adaro tadi sudah, Adaro resisten terdekat nampaknya itu di level higher tertinggi di candle kemarin di 1125 untuk Adaronya resisten terdekat, karena kecenderungan akan taking profit hari ini cukup besar juga karena mengingat kenaikan 2 hari ini cukup tebal didukung oleh volume juga yang cukup tebal untuk pergerakan daripada Adaro. Kemudian untuk Unilever masih bergerak sideways saja pergerakan daripada Unilever. Kita boleh jadikan titik support jika sudah punya Unilever di level 7.890. Jadikan titik supportnya di situ. Kemudian resisten terdekat untuk Unilever kita boleh gunakan higher pada candle kemarin juga di level 8.175 untuk pergerakan daripada Unilever. Kemudian Bapak Robertus Manuel menanyakan WSBP, BRI, dan Pegas. Untuk WSBP memang pasca pembagian dividen pada Mei kemarin memang pergerakan daripada WSBP cukup menarik di sini, masih bergerak kuat di atas MA20-nya saja. Jika sudah punya WSBP-nya, alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu untuk WSBP-nya Pak Robert di level 202 sekarang. Jika ingin masuk, alangkah lebih baik kita menunggu koreksi apakah hari ini mampu breakdown daripada MA20-nya di level 198. Jika mampu, boleh kita cicil masuk lagi untuk WSBP karena beberapa bulan ke belakang memang tidak pernah bergerak di bawah MA20 ya. Ketika masuk atau membreakdown daripada MA20, kita boleh cicil masuk untuk WSBP. Kurang lebih seperti itu untuk WSBP-nya.
Dan titik resisten terdekat untuk harga sekarang memang gunakan harga opening kemarin saja di level 212, jadikan resisten. Kemudian titik support di level 190 untuk WSBP-nya. Kemudian untuk BBRI, untuk Pak Robert, BBRI sekarang jika dibuka di level 3140, memang pergerakan cukup sideways saja kemarin. Pergerakan daripada BRI ini terlihat daripada indikator Bollinger Band-nya juga sudah mulai menyempit di sini pergerakannya. Alangkah lebih baik kita menunggu terlebih dahulu, wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan daripada BBRI di level 3060-an untuk pergerakannya. Kemudian jika sudah punya BBRI, kita boleh realisasikan keuntungan di level Bollinger Band atasnya saja di level 3180-an untuk BBRI. Kemudian Pegas. Untuk Pegas, ya, ini pergerakan memang terlihat cukup signifikan. Memang pasca pembagian dividen juga pergerakannya masih bergerak di atas MA20 saja, sama seperti pergerakan daripada WSBP. Nampaknya pergerakan dari Pegas juga di 1160 di harga sekarang. Jika mampu breakdown daripada level 1130-an ke bawah, itu alangkah baiknya kita mengkoleksi tipis di lot tipis saja untuk Pegas. Dan jika hari ini dibuka masih menghijau, yang sudah punya Pegas kita boleh hold terlebih dahulu, jadikan level 1190 sampai dengan level 1200 sebagai resisten atau target price kita untuk Pegas. Kurang lebih seperti itu untuk Pak Robert. Kemudian Ibu Kusmastuti menanyakan BCA dan gudang garam. BRI-nya sudah tadi, Bu. BCA-nya, untuk BCA nampaknya masih akan ada aksi profit taking lanjutan di sini, mengingat kenaikan yang terjadi sepekan kemarin sampai breakout daripada Bollinger Band atas itu akan memancing reaksi jual yang cukup dalam di sini. Boleh kita, jika ingin masuk, kita coba uji di level 30 ribuannya saja di level psikologis. Jadikan titik support terdekat dulu untuk level tersebut, karena mengingat kenaikan sudah cukup tinggi di sini. Dan kalau kita lihat secara indikator teknikal, indikator stokastiknya masih berada di area overbook. Jadi ketika ada di area tersebut, memang kecenderungan harga akan bergerak reversal cukup kuat juga untuk pergerakan dari BCA sendiri. Kemudian kita beralih ke GGRM-nya. Kemarin memang indeks mencatatkan penurunan di akhir-akhir sesi, namun kalau kita lihat GGRM masih menguat ya, menguat tipis saja untuk pergerakannya di level 47.025 dibuka, kemudian level tutup di level 47.500 untuk si GGRM. Dan jika sudah masuk dari hari kemarin, kita boleh hold terlebih dahulu untuk GGRM. Ini menarik karena 2 hari ke belakang memang mencatatkan kenaikan yang cukup perlahan tapi pasti pergerakannya, karena kecenderungan akan membentuk golden cross di sini nampaknya cukup besar untuk GGRM di level MACD 12 harian. Untuk GGRM kita hold terlebih dahulu. Jika mau masuk, boleh masuk di harga opening sekarang dan jadikan level 47950 sebagai target price pertama untuk GGRM. Kemudian titik stop loss kita gunakan di level 46500 untuk gudang garam. Kurang lebih seperti itu untuk Ibu Kusmastuti. Kemudian CTRA, Telkom, dan Unilever, Bapak Wisber.
Untuk CTRA di sini menarik pergerakannya 2 harian memang mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dan kemarin tertinggi di level 685. Jika hari ini dibuka pada level tersebut, boleh kita beli masuk open di harga segitu. Jika dibuka di level 675 atau di level closing kemarin boleh kita masuk. Jadi target price pertama di level 700 untuk si CTRA. Tapi jika sampai membreakout daripada pergerakannya, di breakout daripada MA20 harian, ya boleh kita realisasikan keuntungan dulu untuk CTRA. Untuk pergerakan daripada CTRA-nya seperti itu untuk ulasannya. Kemudian Telkom. Untuk Telkom hari ini dibuka di teritori negatif memang di level 3.100-an. Namun di sini jika mampu breakdown daripada level MA9, nampaknya ini titik yang cukup menarik untuk masuk untuk di Telkomnya. Dan sekarang harga mulai menghijau di level 3120. Jadikan level 3180 untuk taking profit terlebih dahulu jika ingin main cepat untuk di Telkomnya. Dan level 3100 sekarang nampaknya untuk masuk cukup menarik juga kan daripada Telkom sendiri. Mengingat sudah cukup lama pergerakan di bawah MA20-nya, pergerakan daripada Telkomnya sendiri didukung oleh indikator teknikal juga. Kemudian untuk Unilever pasca pembukaan hari ini memang dibuka di teritori negatif sampai breakdown daripada MA9 harian ke belakang. Kalau kita lihat di level 7925 sekarang, alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Nampaknya akan ada penurunan lanjutan di sini. Kalau kita lihat indikator MACD-nya sudah membentuk pola dead cross, ada crossover di sini. Jadi alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu di level 7850 untuk Unilever-nya. Kemudian jika sudah punya Unilever dengan harga sekarang, boleh kita realisasikan dulu keuntungan untuk si Unilever. Kurang lebih seperti itu Bapak Wisber. Kemudian Bapak Egi Sandi Gultom menanyakan EKAT. Untuk EKAT masih belum ada pergerakan untuk pembukaan hari ini di level 1095. Memang 1 sampai 2 pekan lalu memang mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi untuk pergerakan daripada si EKAT ini, dan sekarang sudah masuk di teritori jual nampaknya pergerakan daripada EKAT. Jadi jika sudah punya untuk semingguan yang lalu, boleh kita realisasikan dulu keuntungannya, dan juga kita boleh hold sampai pada resisten 1 di level 1110 sampai dengan rentan 1110-an untuk pergerakan daripada EKAT, dan jadikan titik stop loss di level opening kemarin di level 1085 untuk pergerakan daripada EKAT. Untuk BMRI, Ibu Bapak atau Bapak Evelyn yang menanyakan BMRI. Untuk BMRI dibuka memang di teritori negatif. Ini merespon kenaikan yang terjadi 2 hari kemarin yang cukup tebal juga. Kenaikan yang terjadi sampai di level 5350. Akan ada profit taking lanjutan sampai menutup daripada kenaikan kemarin nampaknya untuk pergerakan dari beberapa bank ini, BMRI, BBRI, dan BNI. Kalau kita lihat kenaikannya di tanggal 8 memang cukup tebal untuk beberapa pergerakan daripada bank, dan sekarang boleh kita siasati di harga 5.080-an untuk masuk dulu untuk BMRI. Jadi untuk harga sekarang kita wait and see dulu untuk masuk. Kemudian yang sudah punya dari beberapa pekan lalu, alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu, dan untuk realisasikan keuntungan juga cukup baik untuk direalisasikan, tapi boleh juga untuk di hold ya untuk pergerakan dari BMRI. Untuk Bapak
Tirto Winata yang menanyakan MNCN, Java, dan BBNI. MNCN pas pembukaan hari ini dibuka di teritori positif dan tidak dibuka pada closing kemarin. Memang ini ada gap down ya pergerakannya. Jadi perbedaan pembukaan dan closing kemarin, pergerakan sekarang di level 910, tertinggi di 915 nampaknya untuk MNC. Jadi jika sudah masuk, alangkah baik kita hold terlebih dahulu untuk pergerakan daripada MNC untuk hari ini. Jika mampu breakout daripada MA50 hariannya di level 913, alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu. Jadikan target price pertama MA20 di level 930 untuk MNC. Kemudian Java. Untuk Java masih sideways saja, memang pasca pembagian dividen atau ex-dividend dividen yang terjadi di tanggal 29 kemarin, pergerakan memang cenderung sideways menguji MA20 saja pergerakannya, dan 3 hari ke belakang memang cenderung memerah ya, didukung oleh volume dan indikator teknikal lainnya juga. Kalau kita sekarang lihat di harga sekarang di 1185, boleh untuk masuk jika ingin intraday saja. Jika ingin ditradingkan boleh untuk Java. Jadi resisten pertama di level higher kemarin di 1220. Kemudian titik stop loss swing low terdekat di level 1140 sampai 1150 untuk Java untuk level supportnya. Kemudian BBNI pasca pembukaan bagaimana? Untuk Bank BNI masih mencatatkan di teritori positif, namun masih kecenderungan untuk taking profit cukup besar mengingat kenaikan yang terjadi tanggal 8 tadi juga sama seperti BRI, BMRI juga pergerakannya, dan sekarang di 4710 pergerakannya dibuka pada level 4700, ini naik satu tick. Boleh kita hold terlebih dahulu, jadikan level resisten di higher kemarin di level 4860, kemudian resisten kedua kita boleh pakai di higher di tanggal 9 Juni lalu di level 5150 untuk BNI. Kemudian titik stop loss yang dapat dicermati di level 4550 untuk BNI. Bapak Antoni Tarigan menanyakan level tadi sudah Pak, Unilevernya, ICBP dan PTBP. Untuk ICBP kenaikan memang terjadi kalau kita lihat sejak tanggal 28 Mei lalu. Kenaikan memang cukup menarik di sini, pergerakannya signifikan sampai memang membreakout daripada Bollinger Band-nya juga di tanggal 2 bulan 7 kemarin, 2 Juli lalu. Dan kalau kita lihat sekarang masih akan ada potensi aksi profit taking lanjutan untuk pergerakan daripada ICBP-nya di level 9275 sekarang. Jika membreakout pada level 9200-an, 9250 ke bawah, boleh kita koleksi terlebih dahulu untuk ICBP karena sekarang masih menguji MA20-nya saja. Kemudian jadikan titik resisten 1 di level 9580, kemudian resisten 2 kita boleh pakai di level 9670 untuk ICBP. Kemudian cermati juga level stop loss di level 9.000 sampai dengan 8980 untuk pergerakan daripada ICBP-nya. Kemudian untuk PTPP dibuka pada teritori positif, sekarang memang gap down juga pergerakannya, tidak dibuka pada closing price kemarin, memang di level 990, sempat tertinggi tadi di level 1000, menembus titik teoritisnya di sini untuk titik psikologis untuk PTPP, dan boleh kita jadikan resisten atau target price pertama di level 1030 sampai dengan level 1050. Kemudian titik stop loss kita gunakan di level 960 untuk si PTPP-nya. Kurang lebih begitu Pak Antoni. Kemudian Bu Amalia menanyakan tentang Antam. Untuk Antam masih membentuk candle doji untuk perdagangan pada hari ini, tidak cukup bergejolak pergerakan daripada si Antamnya di level 650.
nampaknya akan ada penurunan lanjutan di sini mengingat kenaikan 3 harian kemarin cukup tinggi sampai breakout daripada level Bollinger Band ya. Di level 675 bahkan pernah menembus titik tersebut untuk pergerakan daripada Antam. Namun ini cukup menarik juga untuk di hold terlebih dahulu untuk pergerakan dari Antam jika sudah masuk dari beberapa pekan yang lalu. Mengingat pembagian ex-div dividen tanggal 22 Juni memang terjadi sideways saja, tidak terlalu signifikan mengalami penurunan juga untuk Antam. Ya boleh kita hold terlebih dahulu untuk pergerakannya, jadikan stop loss di MA 9 harian yang di level 630, kemudian jadikan resisten di higher tertinggi pada pekan ini di level 675, boleh kita jadikan resisten. Kurang lebih seperti itu untuk Antamnya, Ibu Amalia. Kemudian Bapak Ibu Suryani menanyakan CTRA, ELSA, dan BJTE. Untuk CTRA masih bergerak memerah pergerakan daripada tanggal 10 ini, namun sempat terendah memang tadi di level 655, namun ada sedikit tarikan di sini. Sekarang masih di level 670-an. Sekarang boleh jika sudah masuk, boleh gunakan harga sekarang juga untuk masuk untuk intraday saja pergerakan daripada si CTRA-nya ini, karena mengingat kalau kita lihat saham-saham properti lainnya seperti beberapa saham properti lainnya memang masih tipis-tipis saja ya pergerakannya untuk pergerakan daripada hari ini. Di si CTRA kita boleh hold lebih dahulu, jadikan pivot resisten di level psikologisnya di level 700, kemudian titik stop loss gunakan di harga opening atau lower kemarin di level 635 untuk CTRA-nya. Kemudian untuk ELSA, untuk Elnusa sendiri, pergerakan daripada ELSA memang kalau kita lihat 2 hari kemarin memang mencatatkan di teritori negatif, namun sekarang masih di positif pembukaan di harga 240, tertinggi di 242 memang hari ini. Dan di secara news yang beredar juga di sini kalau Elnusa akan membagikan dividen juga, dividen tunai sebesar 89 miliar atau setara 25% dari laba bersih tahun 2019 kemarin. Sehingga kalau setiap saham akan mendapatkan 12 perak ya pergerak untuk si Elnusanya, jadi yang sudah punya cukup tipis saja. Jadi kita lihat saja wait and see terlebih dahulu apakah news ini akan menggerakkan atau membuat pergerakan yang cukup menarik di ELSA atau tidak. Jadi boleh kita hold terlebih dahulu jika sudah masuk dari seminggu yang lalu, karena di mulai tanggal 1 Juli memang kenaikannya cukup tinggi ya. Sejak awal Juli saja sudah tercatat 8-9% kenaikan. Jadi jika ada penurunan 3-4 hari ke depan, memang wajar kenaikan daripada awal Juli saja sudah mencapai 8%-an untuk Elnusa. Namun menyusul berita tersebut mungkin akan membuat pergerakan yang cukup positif juga untuk Elnusa. Jadi kita boleh jadikan resisten di level 252 tertinggi di pekan ini untuk pergerakan daripada Elnusa. Kemudian titik stop loss yang dapat dicermati boleh kita pakai MA 9 hariannya saja di level 230 untuk Elnusa.
Begitu ulasan untuk Elnusanya Ibu Suryani, kemudian untuk BJTM. Untuk BJTM juga di sini mencerna penurunan yang cukup dalam kemarin, sehingga dibuka pada level positif ya untuk pergerakan daripada hari ini. Jadi jika sudah masuk di awal perdagangan tadi, kita alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu. Jadikan level Bollinger Band atas di level 550-an, di level 580 sampai dengan level 600 untuk BJTM. Jadikan target res pertama dan keduanya. Kemudian titik di sini kita gunakan lower di tanggal 7 Juli lalu, atau opening di 7 Juli lalu di level 530-an untuk si BJTM ya. Lebih seperti itu. Kemudian menjawab Ibu Suryani, kemudian Bapak Prasetyo Adi menanyakan BTPS. Kita lihat pergerakan dari BTPS tidak begitu menarik ya pergerakan daripada BTPS, karena masih sideways saja didukung oleh indikator teknikal. Kalau kita lihat sisi Bollinger Band-nya saja sudah mulai menyempit ya, pergerakan di situ-situ aja. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat juga secara volume terhitung awal Juni sampai dengan pergerakan sekarang masih bergerak di level 17,2 miliar saja pergerakan daripada volume yang terbentuk, jadi tidak terlalu ramai dikunjungi untuk saham BTPS ini. 3.200 di level sekarang. Jika membreakdown daripada MA20, boleh kita cicil saja untuk pergerakan dari BTPS. Kemudian jadikan level resisten di level 3.280 untuk si BTPS. Nah, kemudian titik stop loss yang dapat dicermati boleh kita pakai titik psikologisnya di level 3.000-an untuk si BTPS. Kurang lebih seperti itu. Kemudian next dari Bapak atau Ibu Junet menanyakan Pegas, KLBF, dan Unilever. Tadi Unilevernya sudah kita bahas, Pegas dan KLBF-nya. Untuk Pegas, untuk pergerakan hari ini masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan, masih membentuk doji di sini. Namun kita dapat wait and see terlebih dahulu sampai dengan sesi 1 apakah mampu mencatatkan di teritori positif atau tidak, karena kalau kita lihat si Pegas ini memang secara 3 bulanan memang sudah cukup tinggi ya pergerakan, yang masih di atas MA20. Namun sudah masuk di area jual juga jika kita lihat dari sisi indikator stokastiknya juga sudah masuk di area overbook, jadi jenuh beli. Boleh di hold terlebih dahulu sampai pada level 1190 sampai dengan level psikologis di level 1200 untuk Pegas, dan jadikan titik stop loss di swing low terdekat di level 1100, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk KLBF-nya, untuk KLBF juga di titik jual, nampaknya di sini posisinya di area jual, masuk pada area jual di level-level mendekati Bollinger Band atas di level 1515. Masih cukup akan ada tekanan lagi di pergerakan KLBF untuk pergerakan 2-3 hari ke depan, mengingat kenaikan memang kalau kita lihat dari awal Juli itu sudah mencapai 6-7%. Di sini pergerakan daripada KLBF. Jadi wajar jika mengalami koreksi terlebih dahulu. Jika mau masuk lagi untuk pergerakan daripada KLBF untuk Ibu Bapak Junet di level 1500, boleh kita cicil tipis untuk pergerakan dari KLBF. Kemudian jika sekarang mau jual, jika sudah masuk boleh juga di level 1515 sekarang untuk si KLBF-nya. Kemudian KF-nya untuk Bapak Jongsun menanyakan KF, boleh kita lihat KF terlebih dahulu. Untuk KF tidak senada dengan pergerakan si satu peers-nya ini ya, KLBF justru mengalami pelemahan, justru si KF justru membreakout daripada MA, maksudnya Bollinger Band atasnya untuk pergerakannya.
Kalau kita lihat mundur ke belakang, memang sideways yang cukup panjang terjadi di pergerakan si KF ini ya, hanya di rentan 1000 sampai dengan level 1300-an pergerakannya. Namun sekarang jika mampu breakout daripada 1300 untuk pergerakan di hari ini, nampaknya akan menjadi potensi untuk penguatan lanjutan cukup besar ya untuk pergerakan daripada KF-nya. Tapi kita tunggu saja untuk sesi satu ini apakah hanya mampu tertinggi di level 1295 atau tidak. Jika sudah masuk, kita hold terlebih dahulu, tapi jika ingin masuk, alangkah baiknya kita tunggu koreksi dahulu untuk pergerakan daripada KF-nya. Lebih seperti itu, jadikan level resisten pertama itu di level 1335, jika mampu menembus, kemudian area stop loss atau titik support terdekat di level 1205 sampai level 1210 untuk pergerakan daripada KF. Kemudian IPTV, untuk IPTV kami belum menyarankan untuk masuk dulu untuk pergerakan daripada IPTV-nya. Memang secara 2 pekan mengalami penurunan yang cukup dalam, pergerakannya masih di level rentan harga 300 sampai level 370 saja untuk pergerakan daripada IPTV. Bahkan secara volume di sini juga tinggi, namun justru tingginya justru net sell ya. Di sini kebanyakan aksi jual untuk pergerakan daripada si IPTV-nya. Jadi untuk masuk, angka lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk si MNC Vision Network ini untuk Pak Cheong Sun, kurang lebih seperti itu. Kemudian Bapak atau Ibu Arwini menaikkan ASRI, CTRA-nya sudah, Elsa sudah, Garuda, HMSP, PTBA. Jadi saya akan bahas 3 saja, 3 saham untuk jadi ASRI, GIAA, dan PTBA. Kita lihat ASRI-nya. Untuk ASRI kita wait and see sampai dengan pergerakan C1 mampu atau tidak membreakout daripada MA9. Di sini cukup tebal juga penurunan daripada ASRI ya. 131 sekarang dibuka pada level 135. Kita mampu breakout daripada level tersebut, boleh kita cermati level untuk entry di level 1100, maksudnya 125-an untuk pergerakan daripada ASRI di swing low terdekat. Tapi jika ingin masuk, langkah baiknya kita tunggu koreksi yang mampu menembus MA9 dulu, baru kita masuk untuk pergerakan daripada ASRI. Di wait and see terlebih dahulu untuk ASRI. Kemudian Garudanya untuk Bapak atau Ibu Arwini. Untuk Garuda, pergerakan nampaknya akan membreakdown daripada level MA20. Di sini 262. Kalau kita lihat volume yang terbentuk atau candle yang terbentuk di hari kemarin memang cukup tinggi. Jadi aksi profit taking tidak dapat ditahannya di sini. Nampaknya pergerakan akan kembali breakdown daripada MA20 untuk pergerakan daripada Garuda. Jadi kita wait terlebih dahulu, tapi jika sudah masuk, boleh kita hold terlebih dahulu. Apakah 2-3 hari ke depan mampu breakout lagi daripada MA20 yang di level 262 sekarang. Namun kita boleh jadikan titik support terdekat itu di level 257 sampai dengan level 250-an untuk Garuda ya. Jadi jika sudah lewat di level tersebut, boleh kita stop loss terlebih dahulu untuk Garudanya. Kemudian HMSP, untuk HMSP senada memang dengan gudang garam yang mengalami penguatan untuk perdagangan pada hari ini. Untuk HMSP-nya dibuka pada level 1660, tertinggi 1680, naik 2 tick dari harga opening. Di sini jika membreakdown daripada MA20 nampaknya mengkonfirmasi kenaikan yang secara sepekan bisa jadi untuk pergerakan daripada HMSP bahkan sampai
menyentuh 1716 untuk MA 50 hariannya. Boleh kita jadikan level resisten di level tersebut, di level 1700 sampai dengan level 1715 untuk pergerakan daripada HMSP. Kemudian titik stop loss atau titik support yang dapat kita cermati untuk pergerakan daripada HMSP di level 1640, di level di garis swing low terdekatnya, yaitu di area yang saya gambarkan pada layar di 1640-an untuk level rentan gerakan atau titik support yang dapat dicermati. Untuk HMSP-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian PTBA, kita lihat PTBA. Untuk PTBA 3 hari terhitung dengan harga sekarang atau perdagangan hari ini memang dicatat penguatan. Jika sudah punya PTBA boleh kita hold terlebih dahulu, mengingat gap yang terbentuk di pasca pembagian dividen, pasca exit dividen maksud saya di tanggal 19 Juni memang cukup lebar gapnya yang terbentuk. Jadi akan ada potensi penguatan untuk menutup gap nampaknya di sini. Jadi boleh kita hold terlebih dahulu. Jadikan resisten pertama jika ingin main swing di harga 2170. Kemudian resisten kedua di MA200 di level 2260-an untuk si PTBA-nya. Tapi jika bergerak menurun 3-4 hari ke depan, ini boleh kita jadikan titik stop loss di level 1990 untuk PTBA-nya. Kurang lebih seperti itu, Ibu Arwini. Kemudian Bapak Yosep Setio menanyakan MAPI, Java, dan SIDO. Untuk MAPI, di sini tidak mampu bergerak di teritori positif, terhindar juga cukup tebal penurunannya di 715 sekarang. Apakah mampu tertarik di fase 1 nanti sampai dengan sesi 1? Di sini kita wait and see terlebih dahulu nampaknya untuk pergerakan daripada MAPI. Kalau kita lihat mundur atau scroll ke belakang memang cukup sudah bergerak cenderung lama ya di pergerakan rentan pergerakan April sampai Mei, memang kecenderungan pergerakan yang cukup kuat. Jadi wajar saja akan ada koreksi lanjutan untuk pergerakan daripada MAPI sendiri. Dan jika sudah punya barangnya, kita boleh jual terlebih dahulu untuk pergerakan daripada MAPI, dan kita boleh tunggu koreksi atau reversal, pergerakan reversal lanjutan pergerakan daripada MAPI 2-3 hari ke depan, apakah mampu berbalik atau malah mampu membreakdown daripada level 700 untuk MAPI. Jadi kita wait and see terlebih dahulu untuk MAPI-nya. Kemudian untuk Java sendiri, di sini pasca exit dividen 29 Juni lalu itu memang mengalami penurunan, kemudian ada potensi penguatan tipis 2 hari ke depan. Di sini alangkah lebih baik kita hold terlebih dahulu jika sudah masuk, mengingat 3 hari ke belakang terhitung dari hari sekarang memang mengalami penurunan yang cukup dalam. Di sini kita boleh jadikan resisten 1 di level 1250 untuk si Javanya, dan boleh kita jadikan swing low terdekat di tanggal 2 lalu. Itu titik supportnya kita di level 1160 atau harga opening tanggal 2 ya. Boleh kita jadikan titik supportnya. Jadi di Sidonya masih bergerak sideways saja. Alangkah lebih baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan daripada industri jamu dan farmasi ini atau Sido. Jadi boleh kita jadikan area stop loss di MA200 harian. Nampaknya cukup kuat akan menuju ke situ pergerakan daripada si Sidonya, atau membreakdown daripada MA20 hariannya di level 1200 untuk pergerakan daripada Sidonya. Jadi wait and see terlebih dahulu. HMSP ICBP sudah tadi Pak Agustinus Aris, kemudian Unilever juga sudah tadi. Kita move ke pertanyaan lain di Telkom dan Excel, Bapak Saiful Bahri. Untuk Telkomnya sudah,
Namun pasca pembukaan memang pergerakan dari si Telkom sendiri memang cukup menarik di sini, menyusul penurunan yang cukup dalam terjadi di hari kemarin sampai breakdown daripada MA20-nya lagi. Di sini menarik sih untuk masuk, namun kita coba dengan lot tipis saja pergerakan untuk Telkom. Harga sekarang juga boleh kita masuk di 3110, kemudian titik stop loss-nya di level 3050-an. Kemudian titik resisten terdekat di level tertinggi pada tanggal 3 lalu di level 3180 untuk si Telkomnya. Kemudian untuk Excel, berada di teritori jual, nampaknya di sini sudah cukup tinggi pergerakan daripada Excel juga, mengingat pembagian dividen di tanggal 2 Juni lalu masih bergerak di atas MA20 saja. Jika mampu membreakout daripada Bollinger Band atasnya, nampaknya akan bergerak cukup akan ada penguatan lanjutan. Namun jika 2 hari depan atau 3-4 hari perdagangan ke depan malah mencatatkan penurunan, ya boleh kita realisasikan dulu keuntungan untuk si Excel-nya ya Bapak Agustinus untuk si Excel-nya. Jadikan level MA9 hariannya di level 2840 untuk level supportnya, kemudian tadi level resisten di level 2980 atau Bollinger Band atasnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk si Excel-nya, kemudian ini pertanyaan terakhir dari Bapak Rusdinal yang menanyakan Elsa dan Telkom, karena waktu di kantor Philips Sekuritas memang sudah menunjukkan 9.30 ya di sini. Jadi kita usahakan saja dulu untuk sesi Q&A-nya. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Rusdinal yang menanyakan tentang Elsa dan Telkom. Elsanya pasca pembukaan memang masih mencatatkan di teritori hijau ya untuk Bapak Rusdinal. Untuk si Elsanya boleh kita hold terlebih dahulu, menyusul berita yang beredar juga bahwa si pihak perusahaan akan membagikan dividen juga untuk si Elsa. Jadi boleh kita siasatin corporate action tersebut untuk masuk di Elsa ya, di level 242. Kemudian di level sekarang kita boleh masuk, kemudian jadikan target price di level 252 sampai dengan MA200-nya di level 260-an untuk si Elnusa. Kemudian Telkomnya sudah tadi, Telkom kita boleh masuk, kemudian jadikan titik support pertama di level 3170, titik level resisten di level 3050-an untuk Telkom. Nampaknya itu saja untuk Q&A kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan salam cuan.